Halo, saya Supem Arifin dan di video kali ini saya akan membahas tentang kisah saya mendapatkan kartu prakerja dari pemerintah. Video ini disponsori oleh Epicenter Store ID, di mana kalian bisa membeli poster-poster film keluaran dari Marvel Cinematic Universe atau DC Extended Universe, dan juga bisa request film lainnya atau anime, atau bisa request foto kalian sendiri. Silahkan klik di link di deskripsi di bawah untuk mengunjungi epicenterstore.id. Di video ini saya akan cerita kenapa saya bisa mendapatkan kartu prakerja dari pemerintah. Seperti yang kalian lihat ya, Mas Yusuf ini kan fotografer, udah pasti punya kamera, bukan golongan yang tidak mampu dan segala macam. Jangan salah bahwa kartu prakerja ini bukanlah untuk orang-orang yang tidak mampu, karena untuk orang yang tidak mampu itu ada yang namanya kartu keluarga harapan. Jadi itu ada tingkatannya lagi yang berbeda. Nah, dan kebetulan saya berada di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil itu pernah mengumumkan bahwa ada 9 pintu untuk bantuan masyarakat dan kalian bisa pilih mana yang cocok untuk kriteria kalian. Saya ini adalah seorang fotografer komersial dan saat ini usaha saya tidak bisa berjalan karena untuk wedding sudah jelas diberhentikan dan tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa banyak di saat COVID-19 saat ini. Itulah kenapa saya masuk kriteria itu. Dan juga saya ini adalah seorang guru, jadi mengajar di salah satu SMK di Kota Bandung, dan karena sekolah ini dileburkan semuanya, otomatis tidak ada kegiatan belajar mengajar dan itu tentu akan berpengaruh kepada honor yang dihasilkan, karena kan kalau guru itu berdasarkan jam tatap mukanya itu berapa, itu semakin banyak itu semakin besar honornya. Nah, karena tidak ada kegiatan itu KBM secara tatap muka langsung meskipun online, sudah jelas honornya itu akan berbeda. Nah, itulah kenapa saya memutuskan untuk mencoba ikut di kartu prakerja ini. Pertama juga pesimis ya, di mana sih, kapan lagi sih bantuan pemerintah yang langsung, biasanya juga kan lewat ke RT RW dulu, ke desa dulu dan segala macam, dan nyampe ke kitanya itu tidak akan maksimal 100%. Nah, saya tuh mencari informasi dan disitulah saya tuh mendaftar di prakerja.go.id. Nah, saat itu gelombang pertamanya sudah selesai karena saya tahunya itu akhir April ya. Itu saya daftar di gelombang yang kedua, itu mengisi kuesioner dulu waktu itu, terus ditunggu beberapa hari sampai pendaftaran untuk gelombang kedua ini selesai. Saat itu selesai sudah, terus saya cek setelah selesai itu saya tidak lolos untuk seleksi gelombang kedua. Katanya maaf, Anda belum berhasil. Oke, saya tunggu lagi gelombang yang ketiga. Saya coba daftar lagi dan setelah itu masih tetap tidak berhasil. Tapi anehnya setelah saya tidak berhasil itu tadinya kan udah saya lupa ya, maksudnya mau ikut gelombang keempat dan seterusnya, itu saya pas ketika login lagi itu minta rekening OVO. Jadi minta rekening OVO saya, lalu saya masukkan rekening OVO saya dan tiba-tiba statusnya itu kartu prakerja saya itu sedang dalam proses. Oh, mungkin waktu kemarin karena ada yang menggunakan diri atau apa, mungkin saya berhasil masuk gitu, kemungkinan seperti itu kalau pemikiran saya ya. Nah, setelah itu saya tunggu beberapa hari kemudian sampai dengan tadi nih, itu saya berhasil mendapatkan kartu prakerja saya, ada nomornya di situ dan juga ada saldonya sebesar 1 juta rupiah. Banyak orang-orang yang salah persepsi saat ini. Kalau misalkan kalian baca-baca lagi sebetulnya dari waktu kampanye Pak Jokowi saat dulu, itu kartu prakerja itu bukanlah untuk orang-orang yang malas sebetulnya. Jadi itu adalah program pemerintah di mana didesain untuk menciptakan sebuah pelatihan seperti kursus secara offline yang membuat orang-orang yang tadinya tidak punya skill menjadi memiliki skill, untuk membuat dia memiliki kesempatan lebih besar jika dibandingkan dia tidak memiliki skill. Contoh, untuk orang-orang yang hanya lulusan SMP yang tidak memiliki skill set, atau bahkan lulusan SD atau yang sekolahnya tidak tamat SMA-nya misalkan, atau juga lulusan SMA. Karena kan kalau untuk skill itu kan biasanya di SMK ya diajarkannya. Jadi itu sebetulnya tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ingin melamar ke pabrik terus tidak bisa menjahit, itulah gunanya kartu prakerja, untuk melatih kalian menjahit tanpa harus mengeluarkan uang gitu kan. Itu sebetulnya di situ dulunya. Tapi karena ada COVID-19 ini, sehingga otomatis ya harus dirubah karena tidak boleh melibatkan orang banyak dalam satu tempat kan, dirubah menjadi online. Dan saat ini yang ada online itu hanyalah beberapa aplikator yang mampu menyediakan pelayanan secara online seperti Ruang Guru, ada juga kementerian, terus juga ada Tokopedia, Bukalapak, mungkin mereka menjual jasa untuk pelatihan, mungkin ya seperti itu. Dan disitulah yang menjadi polemik di masyarakat, bilang bahwa oh ini kong kali kong dan segala macam. Padahal
bukan itu yang harusnya kita lihat. Yang harus kita lihat itu adalah betapa seriusnya pemerintah untuk benar-benar membantu rakyatnya atau warganya yang memang ingin memiliki skill, karena ini sama sekali bukan kalian diam di rumah tidak kerja itu digaji. Itu banyak yang salahnya itu di situ sih. Kalau saya lihat di media sosial saya juga banyak enak ya sarjana gak kerja udah dapat dari kartu prakerja dan lain sebagainya. Itu hanyalah pemikiran orang-orang malas dan saya paling benci sama orang yang kayak gitu. Lanjut lagi ke kartu prakerja yang tadi. Nah ini 1 juta ini nih, itu bisa saya gunakan untuk menonton tutorial. Lalu kalau kalian bilang, Mas kan banyak tutorial di YouTube yang gratis kalian, itu salah besar. Di Amerika itu orang-orang itu pada jual kursus secara online. Fotografer terkenal itu dia tidak akan membagikan ilmunya secara langsung begitu aja, mungkin hanya sedikit-sedikit aja dan juga tidak terstruktur. Kalau misalkan mau mendapatkan ilmu yang benar-benar basic dari awal sampai akhir, itu biasanya ada kursus lagi yang harus bayar. Sama juga nonton video, tapi akan dipandu dan akan dilatih dengan training dan tutorial-tutorial yang lebih tepat sasaran dibandingkan hanya menonton video YouTube dan tidak beraturan gitu kan. Itu di situ kelebihannya. Jadi kalau ada anggapan bahwa di YouTube itu gratis, kata siapa? Kalau kalian lihat seperti lynda.com, mereka menjual tutorial itu nggak gratis loh. Dan itulah pemikiran dari orang-orang Indonesia yang tidak pernah menghargai ilmu itu sangatlah mahal. Itulah kenapa fotografi di Indonesia itu dianggap murah ya, karena orang-orang seperti ini yang menganggap bahwa semua itu harus gratisan, semuanya ilmu itu bisa didapat secara gratis. Tidak selalu seperti itu. Jadi bayangkan aplikatornya ini dia harus mendesain sebuah tutorial, misalkan membuat konten YouTube misalkan. Itu dia harus benar-benar riset dulu. Dia harus benar-benar mengerti tentang apa itu YouTube. Terus dia harus membuat skrip, terus dia harus meng-hire orang-orang yang bisa berbicara di depan kamera, terus dia harus menyewa kameramen, terus menyewa juga makeup artist untuk supaya talent yang berada di depan kameranya terlihat lebih menarik, terus juga menyewa editor. Itu bayangin, itu keluar uang sebetulnya, jadi tidak gratis. Jadi aplikator itu mengeluarkan modal untuk membuat konten dan itulah yang dijual kepada kita. Jadi tidak ada sama sekali ya mereka enak ya bikin konten. Kata siapa? Kalau misalkan kalian bilang bikin video seperti itu gampang, silahkan kalian buat sendiri dan pasti ya saya yakin kalian juga tidak akan mampu gitu, karena itu tidaklah gampang. Disinilah kelemahan orang Indonesia, itu banyak yang tidak menghargai skill orang lain dan juga selalu meremehkan hasil karya orang lain. Itulah kenapa di bidang seni kita itu susah majunya, apalagi fotografi juga susah majunya karena ya sama-sama tidak saling menghargai. Itu di situ. Oke. Lalu saya menggunakan saldo yang 1 juta ini membeli tutorial dari Kementerian Tenaga Kerja dan ternyata dia bekerja sama lagi dengan vendor lain gitu kan, aplikator lain. Di situ saya membeli tutorial untuk membuat YouTube karena saya ingin mendalami lagi ya untuk channel saya ini, dan di situ saya mendapatkan ilmu yang selama ini sebetulnya saya tidak tahu dan saya tidak pernah ingin tahu sebetulnya, tapi karena saya menonton tutorialnya secara benar gitu kan dari awal sampai akhir, itu saya menjadi tahu, oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata saya salah selama ini, ternyata ya itulah kenapa tujuan tutorial ini seperti itu, karena mereka mengajarkan secara lengkap dari awal sampai akhir. Jadi di situ tidak hanya seperti tutorial yang kalian bisa dapatkan di YouTube, bisa tonton, bisa skip kemana-kemana, itu tidak bisa, harus berurutan supaya lebih maksimal lagi. Nah setelah itu, setelah menonton, itu saya memberikan waktu selama 2,5 jam gitu ya, saya skip aja biar kalian tidak terlalu bosan ngeliat videonya kan. Nah jadi seperti ini tampilannya, ini adalah tampilan yang saya tonton. Setelah itu nanti ada kayak tugas-tugasnya lagi, saya disuruh mengerjakan apa, dan di sini untuk peserta kartu prakerja itu tidak diwajibkan mengisi ini, tapi karena saya ingin bisa ya saya isi aja gitu. Mungkin itu hanya untuk orang-orang yang tidak ingin ribet, terus mereka next aja gitu. Dan setelah saya isi terus sampai berhasil, itu semua stage-nya sudah semua levelnya sudah saya kerjakan seperti ini full semua. Itu saya tinggal menunggu sertifikasi dari mereka dan keluar nanti penilaiannya. Setelah itu akan diupdate ke websitenya Kementerian Tenaga Kerja dan otomatis saldo yang saya keluarkan tadi itu akan bisa saya cairkan masuk ke rekening OVO saya dan menjadi milik saya untuk insentif. Jadi ibaratnya kayak reward bahwa kita sudah melakukan pelatihan. Jadi bukannya kita mengeluarkan uang buat kursus, malah kita yang dibayar buat kursus. Lalu menurut saya pribadi ya, selama saya hidup ini baru kali ini saya mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah tanpa melalui pihak manapun dan tanpa ribet birokrasinya gitu. Kalau zaman dulu, zamannya PSBY itu ada bantuan langsung tunai, saya memang tidak menerima karena saya masuknya ke golongan menengah ya, middle class. Jadi
itu ribet kan, jadi dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten dan kota, terus nanti ke kecamatan, RT RW, dan ke bawahnya itu makin kecil kan. Tapi kalau ini kita karena online sekarang semuanya seperti itu, kita nggak harus repot-repot melewati itu semua. Jadi begitu dari pusatnya itu turun langsung, kalian langsung pelatihan, kalian dapat insentif, dapat uang, langsung masuk ke rekening kalian gitu tanpa ada calo dan tanpa ada oknum manapun yang bisa memangkas penghasilan kalian itu. Dan menurut saya itu lumayan bagus ya, lumayan berhasil, dan selama ini memang susah gitu untuk mencari bantuan yang seperti itu. Dan itulah kenapa menurut saya pribadi kartu prakerja ini memang sangat tepat sasaran untuk orang-orang yang ingin bekerja tapi tidak memiliki skill, atau orang-orang yang terdampak terhadap COVID kemarin yang asalnya punya pekerjaan dan penghasilan menjadi tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Bukannya saya ini pengangguran, sebetulnya asalnya saya itu bekerja, tapi karena situasi seperti ini sehingga saya harus ada di rumah dan otomatis penghasilan berkurang. Dan pemerintah ini daripada kamu diam terus saya kasih duit doang, udah ini saya kasih skillnya juga dan saya kasih duit juga, kurang baik apalagi pemerintah kita. Mungkin kalian juga ada yang tidak setuju dengan pendapat saya seperti ini, karena pasti ada pro dan kontra, tapi ya itu kembali lagi ke pendapat kalian. Saya pribadi merasakan dan saya pribadi merasa terbantu dengan adanya kartu prakerja ini. Jadi demikian video tentang kisah saya mendapatkan kartu prakerja, semoga bermanfaat. Saya Sup Marifin, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai